Sebuah kisah di masa depan yang diawali dengan menceritakan masa lalu manusia kurang lebih sekitar ratusan tahun yang lalu. Umat manusia telah menjadi sangat bergantung dengan bahan bakar fosil. Ketergantungan tersebut membuat mereka semakin serakah sehingga tanpa sadar menghabiskan semuanya dan planet bumi terjerumus dalam kekacauan serta perang. Untuknya, beberapa ilmuwan terbaik dunia menjalankan misi penting, misi mulia, yaitu menyelamatkan sisa-sisa peradaban dengan cara menemukan solusi yang sangat revolusioner. Ya, mereka menciptakan sumber daya yang lain yang dapat diperbarui sepenuhnya. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah dunia, yaitu sifat asli manusia. Perbedaan yang ada, secara sadar maupun tidak sadar, telah menciptakan kelas, kelompok, klan, dan bahkan negara sendiri yang membuat mereka jadi tidak bisa saling berbagi rasa kemanusiaan. Jadi, lagi-lagi para ilmuwan harus memikirkan rencana lain yang jauh lebih baik sampai akhirnya ditemukanlah apa yang disebut dengan transformation atau perubahan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kesempurnaan adalah suatu hal yang tidak mungkin kita capai. Oleh karena itu, tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi diri sendiri yang lebih baik. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film, kali ini berjudul Uglies. Film yang rilis pada tahun 2024 ini disutradarai oleh McG serta dibintangi oleh para aktor muda yang menawan. Baik, jangan kelamaan, segera kopinya disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, perbedaan menjadi masalah utama sehingga solusinya adalah transformasi. Setiap manusia yang menginjak usia remaja atau tepatnya 16 tahun maka akan menjalani transformasi dengan cara operasi yang akan membuat diri mereka menjadi sempurna. Orang-orang yang telah menjalani operasi dan menjadi sempurna ini disebut pretis. Kesempurnaan tidak hanya dari segi rupa dan bentuk, tapi juga kehidupan. Ya, mereka hidup mewah dan setiap hari merasakan bahagia yang tiada tara, yang mana ini membuat konflik benar-benar lenyap. Sementara mereka yang belum cukup umur atau belum mencapai usia yang ditentukan akan menjalani hari-hari biasa, hidup apa adanya di asrama Uglyville dan mereka dinamai sebagai Uglies. Tokoh utama kita, seorang gadis bernama Tali, sangat tidak sabar untuk mencapai usia 16 tahunnya dan menjadi pretis. Dia secara terus-menerus menggunakan aplikasi pada cermin untuk memprediksikan bagaimana rupanya nanti setelah operasi. Tali memiliki sahabat, yaitu seorang pemuda bernama Paris. Paris ya, awas kepleset. Keduanya memiliki panggilan sayang. Paris dipanggil dengan Nose karena hidungnya yang aneh, sementara Tali dipanggil Squint karena juling sejak kecil. Ini adalah salah satu dari kegiatan mereka setiap malamnya, yaitu mencapai rooftop, menggunakan teropong untuk menyaksikan para pretis berpesta di kota seberang. Tali akan berusia 16 tahun dalam 3 bulan, sementara Paris yang lebih tua menjalani operasi besok. Mereka memiliki bekas luka yang sama pada telapak tangan masing-masing, yang menjadi simbol persahabatan dan berjanji untuk tidak membiarkan luka itu hilang meski telah menjadi pretis. Ada sesuatu yang Paris ingin ungkapkan, tapi entah mengapa ia merasa ragu sampai akhirnya ya, itu menjadi pertanda bagi dua sahabat untuk kembali ke asrama. Keesokan harinya, mereka menghadiri suatu pertemuan dalam rangka pengangkatan para remaja. Dalam acara itu, terdengar Uglies lain berbisik-bisik membicarakan tentang The Smoke, merupakan tempat di mana kebebasan dijunjung tinggi. Konon katanya banyak para Uglies yang melarikan diri ke sana, tapi kebanyakan dari para remaja tidak percaya dan menganggapnya mitos belaka.
Tak lama kemudian, muncullah hologram seorang wanita, mungkin bisa dibilang kepala ilmuwan, bernama Dr. Cable. Dia mengucapkan selamat kepada para Uglis yang akan menjadi Perintis, serta memberikan sedikit pidato tentang pentingnya menjadi cantik dan sempurna. Segera setelah itu, semua yang berusia 16 tahun dipanggil untuk maju. Tibalah saatnya berpisah, Tali dan Paris berjanji tidak akan saling melupakan dan akan bertemu di jembatan 1 bulan lagi untuk berbagi cerita. Malam itu, Tali menyaksikan kembang api di atas kota dan mengingat kembali hari-hari ketika dia bertemu dengan Paris. Kala itu, orang tua Tali baru saja mengantarnya ke asrama, lalu saat mengantri, Paris yang ada di belakang mengajak berkenalan dan kecocokan segera membuat keduanya menjadi akrab, bahkan sampai bertukar nama panggilan. Pada suatu hari, Paris tidak sengaja membuat tangannya terluka ketika merampas tablet karena Tali terlalu memuja kesempurnaan. Melihat hal ini, Tali pun mengambil pecahannya lalu membuat luka yang sama pada tangannya sendiri. Ini momen di mana keduanya telah mencapai puncak dan mereka pun saling berjanji menjadi friendzone forever. Maksud saya best friend forever. Hari demi hari telah berlalu dan Tali masih tetap menjalani rutinitas sebagai seorang Uglis, bersekolah dan juga bercermin membayangkan akan seperti apa dirinya nanti. Selain itu, Tali juga tak jarang memeriksa pesan lewat cincinnya, namun sama sekali tidak ada pesan dari Paris. 1 bulan telah berlalu, Tali yang mahir dalam meretas membobol jendela agar bisa keluar dan meninggalkan cincin itu supaya tak terlacak. Gadis itu menyelinap keluar sampai akhirnya tiba di jembatan untuk menepati janji bertemu Paris. Namun sangat disayangkan, setelah beberapa waktu menunggu, Paris masih tidak muncul. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apa yang terjadi dengan sahabatnya. Apakah Paris baik-baik saja? Ya, untuk menemukan jawaban, Tali akhirnya nekat memanjat jembatan, bergerak di bawahnya sampai berhasil mencapai kota. Dia menyelinap dengan bersembunyi di balik tanaman, secara diam-diam memperhatikan para Perintis yang sedang bersukaria dalam pesta topeng. Tiba-tiba saja, salah satu dari mereka membuang topengnya dan benda itu segera diambil lalu dikenakan oleh Tali. Terlihat seperti topeng biasa, padahal sebenarnya tidak, karena dapat memunculkan hologram yang membuat Tali seperti menggunakan gaun mewah. Pada akhirnya, Tali bertemu dengan Paris yang terlihat sangat berbeda, sampai-sampai nyaris tidak dikenali. Tali pun segera melepas topeng dan bertanya tentang ketidakhadiran Paris di jembatan, lalu Paris dengan santai menjawab bahwa segalanya telah berubah sekarang dan menyatakan bahwa kini mereka berdua tidak bisa bersahabat lagi. Tali tidak percaya dengan apa yang ia dengar, namun segera menyadari ketika melihat bekas luka yang hilang dari tangan Paris. Di saat yang sama, sistem keamanan mendeteksi kehadiran Tali dan gadis itu pun segera melarikan diri dengan cara yang berani. Tali berlari keluar dari kota dengan memanjat ke bawah jembatan lagi. Sialnya, sebuah drone menemukan dan segera mendekat untuk menangkap. Beruntung seorang siswi muncul dan segera mengajaknya naik ke hoverboard. Lalu mereka berdua pun melesat cepat untuk kabur. Diketahui bahwa si gadis penyelamat bernama Shay. Sebagai ungkapan terima kasih, Tali mengajak Shay menerobos masuk ke dapur untuk mencuri beberapa snack. Keduanya menjalin ikatan dari pengalaman yang sama, yaitu ditinggal seorang teman. Uniknya lagi, keduanya memiliki hari ulang tahun yang sama, dan tentu saja ini membuat Tali menjadi kembali bersemangat karena keduanya akan menjadi Perintis di waktu yang sama. Keesokan harinya, Shay membawa hoverboard kedua dan mencoba mengajari Tali cara menggunakannya. Tetapi tokoh utama kita segera terjatuh.
Pada suatu momen, Tali terkejut melihat beberapa siswa mengembalikan buku kepada Shay karena buku-buku kini telah menjadi benda yang sangat kuno. Para gadis itu terkesan dengan deskripsi tentang bertahan hidup di alam liar dan bertanya-tanya apakah The Smoke seperti itu. Hal ini membuat Tali bertanya-tanya pula dan ingin meminjamnya. Lalu di saat yang sama, ternyata aksi Tali menerobos masuk ke kota telah menjadi perbincangan di kalangan Uglies, yang mana membuatnya lumayan terkenal. Dan ternyata lagi-lagi Sheila yang menyebarkan berita tersebut. Meskipun Tali takut ini bisa menyebabkan operasinya dibatalkan, tapi Shay meyakinkan operasi itu adalah kewajiban. Tanpa meminta, semua orang pasti akan menjalaninya. Hari-hari telah berlalu, sembari menantikan hari ulang tahun, Tali juga telah menyelesaikan membaca buku. Selain itu, kegiatan barunya adalah berlatih hoverboard dengan Shay, dan Tali membayarnya dengan meretas kantin menggunakan cincin untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Tali juga dengan senang hati menunjukkan perkiraan wajah impiannya setelah menjalani operasi nanti. Berbeda dengan Shay yang justru tidak memiliki aplikasi, bahkan telah menghapus akunnya. Pada momen ini, diketahui bahwa Shay sama sekali tidak tertarik dengan transformasi itu. Tidak mau membahasnya terlalu dalam, Shay mengajak Tali bersenang-senang dengan hoverboard dengan menciptakan arena yang cukup menantang. Ketika mengembalikan buku, Tali mengungkapkan bahwa dirinya berharap bisa mengunjungi alam seperti yang ada di dalam buku. Tapi tentunya itu tidak mungkin ada. Sangat mengejutkan, Shay membantahnya lalu mengajak Tali untuk melakukan perjalanan ke tepi hutan, dimulai dari meninggalkan cincin agar tidak terlacak. Kemudian dengan menggunakan hoverboard, mereka melewati perbatasan dengan melesat cepat di atas sungai. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di reruntuhan kota tua, kota yang dulunya dihuni oleh peradaban kuno atau mereka menyebutnya sebagai Rastis. Shay menjelaskan bahwa dulunya di sana terdapat wahana permainan yang seru, salah satunya adalah roller coaster. Selanjutnya, Shay membawa Tali ke sebuah bangunan dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa The Smoke itu nyata dan David akan segera tiba. Ya, Shay menolak operasi dan akan pergi malam ini, berharap Tali juga ikut dengannya. Tentu saja Tali menolak karena operasi adalah satu-satunya yang paling diinginkan, meski harus merelakan kebebasan. Shay kecewa mendengar pengakuan tersebut, tapi bukan berarti berhenti berharap. Oleh karena itu, dia memberikan Tali catatan yang merupakan petunjuk untuk mencapai The Smoke. Keduanya saling berpeluk erat, dan akhirnya Shay pun dengan hoverboardnya mengikuti tanda yang diberikan David. Lalu, hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana Tali menginjak usia 16 tahun. Ditampilkan, Tali sedang berada di klinik menunggu giliran untuk dipanggil. Sayangnya, hingga semua Uglies telah dipanggil, Tali masih duduk menunggu. Sampai akhirnya seorang petugas keamanan datang memintanya untuk ikut. Tally, Youngblood. Dengan mengendarai pesawat, Tali dibawa untuk bertemu langsung dengan Dr. Cable. Di sini tokoh utama kita mendapatkan penjelasan bahwa Shay menghilang dan Cable berharap Tali mengetahui sesuatu. Namun Tali segera membantah, dan di saat yang sama mesin pendeteksi mengklaim bahwa Tali berbohong, sehingga Cable kembali menjelaskan bahwa sebenarnya Shay dalam bahaya karena David akan mencuci otaknya, serta David tidak akan segan-segan menahan orang yang melawan perintah. Dengan sangat menyesal, operasi Tali harus ditunda karena bersikeras mengaku tidak mengetahui apa-apa. Pada malam itu, Tali dibuat kaget bukan kepalang dengan kedatangan sahabat lamanya Paris. Tali menjelaskan apa yang terjadi, dan Paris berpikir bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Cable agar bisa bertransformasi dan mereka bisa bersama kembali. Kali ini Tali benar-benar luluh, sehingga keesokan harinya segera menemui Dr. Cable untuk
untuk mengakui semuanya. Cable menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud jahat selain menghentikan David yang diduga sedang mengembangkan senjata pemusnah massal, sehingga membutuhkan Tali untuk menyusup ke Smoke. Tali pun setuju karena selain ingin menjalani operasi, dia juga ingin menyelamatkan Shay. Cable berjanji bahwa semuanya akan segera terwujud, dan selain itu dia memberikan Tali sebuah kalung khusus yang berfungsi sebagai suar, jadi yang harus Tali lakukan cukup mudah. Hanya perlu mengaktifkan suar itu ketika menemukan senjata pemusnah massal dan tim akan segera datang. Beberapa waktu kemudian, Tali segera memulai petualangan solonya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Shay dan mengendarai hoverboard di jalur roller coaster tua sejauh beberapa kilometer sampai akhirnya menemukan celah dan jatuh di hutan. Tapi untungnya dia menggunakan pengaman. Di sana, Tali menemukan rel kereta yang ditinggalkan dan menurut petunjuk yang harus dilakukan adalah mengikuti rel tersebut untuk menemukan The Smoke. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari bertahan di alam liar, seperti yang Tali baca pada buku dan mengagumi segala keindahan. Pada akhirnya, Tali dipaksa untuk melakukan lompatan dengan menggunakan hoverboardnya, dan ini menjadi momen paling menegangkan. Ya, setelah mencapai ladang, kini Tali harus menunggu seperti dalam petunjuk. Sementara itu, ditampilkan Dr. Cable yang memanggil Paris ke kantornya dan terungkap bahwa sebenarnya malam itu Paris mendatangi asrama atas perintah Cable. Kemudian Cable menjelaskan tentang beberapa orang yang terpilih akan menjalani prosedur baru, termasuk di antara mereka adalah Paris yang akan kembali memasuki mesin transformasi untuk mendapatkan peningkatan tubuh dan menjadi The Specials. Kembali ke Tali yang malam itu terbangun akibat asap. Dia menyadari bahwa ladang kini tengah dilalap api dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saja seorang misterius datang mengangkat gadis itu lalu dibawa pergi. Diketahui bahwa pemuda itulah David. Dia kemudian memindai tubuh Tali dan barang-barang bawaan untuk menemukan pelacak. Satu ditemukan di hoverboard, sedangkan kalung Tali sama sekali tidak terdeteksi. Pada saat yang sama, anak buah Cable menerima peringatan tentang pelacak yang dilepas sehingga mengirim beberapa orang untuk melakukan pencarian di daerah tersebut. Pagi harinya, Tali dan David sampai ke sebuah pos The Smoke. Setelah berkenalan dengan beberapa anggota Smoke yang mencurigai dirinya, Shay muncul dan segera menghampiri sehingga keduanya pun melepas rindu dengan penuh bahagia. Sementara seorang pemuda bernama Croy tetap menaruh curiga. Beberapa waktu kemudian, saat malam hari, dua sahabat pun bercakap-cakap di dalam tenda dan pertama kali yang dibahas adalah tentang kalung Tali. Karena dilihat sebagai sesuatu yang baru, jadi Tali terpaksa berbohong mengatakan bahwa benda itu adalah hadiah dari Paris. Tali cukup terkejut melihat kehidupan Shay. Ternyata sangat bahagia, jauh dari apa yang dikatakan Cable. Shay mengetahui niat Tali, yaitu membawanya kembali ke asrama dan segera terjadi pertengkaran di antara mereka. Lalu keduanya pun sepakat tidak akan saling memaksa dan secara diam-diam Tali diberikan kesempatan untuk lebih mengenal penghuni Smoke atau disebut Smokies. Baru setelah itu mengambil keputusan. Keesokan harinya, Tali mengetahui bahwa Smoke lah yang menyalakan api untuk membakar tanaman anggrek yang menjadi sumber energi. Karena sebenarnya tanaman itu beracun, terutama bagi planet. Dia akan menghisap seluruh kehidupan sampai akhirnya planet bumi mati. Ya, semua yang diketahui Tali sebenarnya adalah kebohongan yang diciptakan pemerintah, dan karena masih tidak percaya, maka Tali pun diajak untuk ikut dalam misi selanjutnya. Tidak peduli meskipun Croy keberatan dengan ide tersebut.
Adegan kemudian berpindah menampilkan kelompok itu menggunakan helikopter tua yang tentunya telah dimodifikasi sehingga menggunakan tenaga matahari. Mereka menuju ke lokasi tempat anggrek pernah tumbuh yang kini menjadi gurun tandus, ditandai dengan batas bunga. Lalu mereka menggunakan flamethrower untuk memulai pembakaran. Bersamaan dengan itu, Croy mendeteksi bahwa mereka kedatangan tamu tak diundang, sehingga David pun segera menurunkan helikopter dan bersembunyi di dalam asap. Namun sangat disayangkan, Shay hilang keseimbangan dan jatuh. Tentu Tali tak tinggal diam sehingga nekat melompat meskipun tahu bahaya yang menanti di bawah sana. Setelah suasana benar-benar aman, Croy menjelaskan bahwa para pengintai hanya bisa menemukan mereka sejak kehadiran Tali, karena semua ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja Shay membela sahabatnya, ditambah lagi David mengatakan bahwa Tali telah berkorban, jadi siapapun yang berani mempertaruhkan nyawa untuk Smokies layak mendapatkan tempat. Tali merasa lega sekaligus gelisah sampai-sampai menjadi sulit tidur karena terus memikirkan Cable yang mengajarkan cara memanipulasi para pemberontak. Adegan berpindah menampilkan hari berikutnya, di mana Tali yang ditutup matanya telah tiba di The Smoke, tempat yang menjadi markas para pemberontak atau Smokies. Awalnya kehidupan mereka terlihat sulit, tapi segera setelah mengetahui yang sebenarnya dan merasakan makanannya, Tali akhirnya mengakui bahwa kehidupan di Smoke benar-benar menyenangkan. Semua bekerja, bahkan orang tua sekalipun, dan mereka menggunakan sistem barter untuk bertransaksi, tapi di atas semua itu yang terpenting, keberadaan mereka di sana adalah karena pilihan. Selain itu, mereka juga menciptakan peralatan dengan mendaur ulang rel kereta api, tapi tidak untuk menciptakan senjata karena menurut Shay itu bukanlah gaya mereka. Pada suatu sore, Tali menemukan pintu aneh dan mencoba memeriksanya, yang mana tak lama kemudian Croy memergoki dan meminta Tali untuk menjauh. Seiring berjalannya waktu, Tali mulai mencoba banyak hal, termasuk bekerja, mencicipi makanan yang benar-benar baru, menari bersama di sekitar api unggun, dan semua itu secara tidak sadar membuat Tali terlena. Di hari yang lain, David mengajari Tali menggunakan panah. Selain untuk berburu, itu juga akan berguna untuk melindungi diri. Keduanya menikmati waktu bersama, dan meskipun butuh beberapa kali percobaan, tapi pada akhirnya tembakan Tali tepat sasaran. Dalam perjalanan, David menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat kota karena lahir dan dibesarkan di alam liar oleh keluarganya. Pernyataan ini membuat Tali terkejut karena bisa dibilang Tali hampir tidak mengenali orang tuanya sendiri. Melihat tangan Tali yang lecet akibat bekerja, David pun memberikannya sarung tangan. Di saat yang sama, tiba-tiba saja seorang anggota datang mengaku baru saja menjalankan misi pembakaran, dan dia melaporkan bahwa para pengintai masih berkeliaran. Seperti ada yang berbeda karena para pengintai itu terlihat lebih kuat dan gerakannya lebih cepat dari biasanya. Adegan kemudian berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian, Shay melihat sarung tangan yang dikenakan Tali dan menjelaskan bahwa itu bisa menjadi masalah karena setiap benda memiliki nilai, apalagi benda yang dibuat sendiri dan diberikan secara cuma-cuma, yang mana berarti besar kemungkinan David memiliki rasa terhadap Tali. Shay mendesak Tali untuk segera membuat keputusan. Jika memang masih setengah hati, maka Tali disarankan untuk segera pergi sebelum terjadi masalah. Setelah bekerja, Tali menemui David dan secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya mendengar desas-desus tentang senjata pemusnah massal. David menanggapi hal ini dengan serius, tapi enggan menjelaskan sebelum mereka mencapai suatu rumah yang cukup jauh dari camp. Di sana, Tali diperkenalkan dengan ayah dan ibu David, yaitu As dan Maddie, yang menyimpan semua buku. Dari percakapan, diketahui bahwa keduanya adalah seorang ahli bedah kosmetik yang dulunya bekerja di
bawah pemerintah. Mereka mulai curiga terhadap beberapa tes sehingga melakukan penyelidikan sampai akhirnya mengetahui bahwa transformasi hanyalah kedok untuk menyembunyikan fakta bahwa otak para Aglis juga dicuci dengan suatu obat. Sederhananya, Aglis tidak hanya diubah menjadi rupawan, tapi juga diturunkan kecerdasannya dengan kebahagiaan yang semu sehingga dapat dengan mudah dikendalikan oleh pemerintah. Selain itu, dalam prosesnya, transformasi juga telah memakan banyak korban, namun hal ini dirahasiakan. Ketika menyadari Ash dan Maddie mengetahui tentang kebenaran, Cable mencuri penelitian mereka. Sebagai informasi, para ilmuwan dan dokter dibebaskan dari efek transformasi agar mereka dapat bekerja dengan baik. Jadi, orang tua David memutuskan untuk meninggalkan kota dan hidup sebagai manusia normal yang menua di hutan. Selama ini mereka berusaha mencari cara untuk membuat ulang obat penawar, namun ada komponen sintetis yang tidak mereka miliki, sehingga hanya memiliki serum dasarnya saja. Yang mana mungkin inilah yang dimaksud oleh orang-orang kota, termasuk pemerintah, dengan senjata pemusnah massal. Usai dari pertemuan itu, Tali yang kecewa dan marah segera melempar kalungnya ke dalam api, memantapkan hati untuk hidup bersama Smokies. Dia juga berusaha memberitahu David tentang hal-hal buruk yang telah dilakukan, tapi David meminta agar dilupakan saja karena kini Tali telah memulai kehidupan baru. Keduanya pun larut dalam asmara masa muda sampai-sampai tidak menyadari kalung Tali yang terbakar. Lalu keesokan harinya, beberapa pesawat milik pemerintah mulai datang. Selain melepaskan tembakan untuk mengancam, para Specials pun dikerahkan untuk menangkap semua penghuni The Smoke. Sangat disayangkan, seperti laporan sebelumnya, para pengintai yang ternyata adalah Specials terlalu cepat dan kuat, sehingga jebakan-jebakan yang telah disiapkan tak cukup mampu menghentikan mereka. Semua Smokies termasuk Shay tertangkap hanya dalam waktu singkat, sementara Tali masih bersembunyi bersama David mengawasi dari kejauhan. David sebenarnya ingin maju untuk melakukan perlawanan, namun Tali mengatakan itu terlalu berbahaya karena sepertinya David bukan tandingan para Specials. Tali sangat terpukul ketika melihat sahabatnya Paris yang juga bergabung dalam pasukan Specials, terlebih ketika menyaksikan pemuda itu menghabisi ayah David. Terungkap sudah rahasia Tali yang sebelumnya bekerja untuk Cable, dan kini gadis itu akan dibawa pulang ke kota untuk menjalani operasi. Namun Tali menolak dan segera beraksi dengan berlari ke gudang lalu melancarkan serangan kejutan. Melihat kekacauan ini, Paris pun berinisiatif untuk turun tangan. Namun Cable menahannya, biarkan tim lain yang bekerja menghancurkan dan membakar camp, sedangkan Paris diminta untuk membawa semua tahanan ke kota. Setelah semuanya pergi, David menuju ke gua, menyiapkan semuanya untuk melakukan misi penyelamatan. Tali mencoba menawarkan bantuan, tapi dia tidak memaksa David percaya. Tali hanya berharap mereka bisa saling membantu karena menjalankan misi yang sama. Ya, hal ini penting karena David tidak pernah ke kota, sementara Tali pernah berhasil menyelinap ke sana dan kurang lebih mengetahui seluk-beluknya. Adegan berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian di mana Tali dan David telah mencapai asrama. Mereka mendekati para siswa yang mengidolakan The Smoke sejak membaca buku yang dipinjamkan Shay. Lalu untuk membuktikan The Smoke nyata, Tali memperkenalkan David dan segera meminjam salah satu cincin serta meminta bantuan untuk membuat pengalihan selama Tali dan David menyelamatkan Shay dan para Smokies.
Tak butuh waktu lama bagi anak-anak itu untuk menciptakan kekacauan, yang mana membuat para pasukan pemerintah datang. Bersama dengan itu, David dan Tali telah berhasil menyelinap masuk dengan menggunakan hoverboard. Dengan kemampuannya, Tali mengubah cincin menjadi alat peretas pintu. Hanya saja, sayangnya ini berbeda dengan pintu di asrama. Tapi keberuntungan datang melalui seorang petugas yang baru saja hendak keluar. Dengan cincin petugas itu, maka Tali bisa membuka lebih banyak pintu sampai akhirnya menemukan sel di mana Smokies ditahan dan membebaskan semuanya. Sangat disayangkan, Shay tidak ada di antara mereka karena menurut Croy, saat ini Shay sedang menjalani operasi. Sementara sebagian besar kelompok melarikan diri, David, Tali, dan Maddie pergi mencari Shay. Mereka tiba di salah satu lab dan ketika memasukinya, semua sudah terlambat karena kini Shay telah diubah menjadi British. Tali benar-benar hancur melihat sahabatnya. Dia meminta maaf kepada Shay atas semua yang terjadi. Namun, Shay sendiri mengaku menyukai perubahan yang dialami. Dan di saat yang sama, Cable muncul bersama Paris yang menjadi pengawalnya. Tali dan yang lainnya dipaksa masuk ke dalam mesin untuk menjalani operasi. Karena tak punya pilihan, mereka pun terpaksa menuruti. Namun, di saat-saat terakhir, Tali meraih Shay, sementara Maddie mencuri komponen yang ia butuhkan dari lemari obat. Tali dan para Smokies pun segera menuju ke puncak bangunan, menanti jemputan, namun alangkah terkejutnya mereka karena di sana Paris telah menanti. David tidak keberatan untuk berduel, sekaligus membalas dendam atas kematian sang ayah. Namun Tali maju lebih dulu, berusaha untuk menyadarkan Paris dengan kenangan-kenangan manis dan nama panggilan mereka. Selain itu, kepingan kaca yang menancap pada telapak tangan membuat Paris seolah mengingat dan segera menyentuh lembut wajah Tali. Namun, hal itu dilihat David sebagai bahaya sehingga segera melancarkan serangan dan memulai pertarungan. Serangan dari Tali dengan hoverboard membuat Paris nyaris jatuh. Pemuda itu sempat bertahan, tapi tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kelompok itu kemudian melanjutkan pelarian sembari melihat kekacauan yang diciptakan oleh para Uglies. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di reruntuhan kota tua. Maddie segera menjelaskan bahwa semua yang dibutuhkan telah didapatkan, hanya perlu mencampurkannya dengan serum dasar yang selama ini disembunyikan di saku David. Namun, untuk bisa memastikannya berhasil atau tidak, tentunya harus ada yang bersedia untuk mencobanya. Sayangnya, Shay menolak dan Maddie tidak bisa memaksakan, jadi Tali memutuskan untuk menjadi subjek tes. Oleh karena itu, kini dia akan menyerahkan diri kepada Cable untuk menjalani operasi sehingga bisa mengkonsumsi obatnya serta berjanji akan memberikan tanda kepada Smokies agar mereka mengetahui apakah rencana tersebut berhasil atau tidak. Tak lama berselang, Cable dan pasukannya datang menggunakan pesawat yang mana mengharuskan Tali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman Smokies. Make me pretty. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Beberapa hari atau mungkin beberapa minggu kemudian, Tali telah berubah menjadi sempurna dan menjalani kehidupan mewah. Apakah obat dari Maddie akan bekerja? Apakah Tali masih seperti yang dulu? Dan tamat. Seperti film-film fiksi ilmiah dan film-film yang saya ceritakan pada umumnya, film ini pun berakhir dengan adegan yang ambigu. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari novel fiksi ilmiah dengan judul yang sama karya Scott Westerfeld tahun 2005.
Di akhir film, Maddie keberatan untuk melakukan eksperimen dengan obat yang belum teruji, dan di saat yang sama, Shay menolak menjadi subjek tes. Namun Tali punya solusi untuk dilema ini. Dia mengajukan diri menjadi Pretis, menyerahkan diri kepada Cable untuk menjalani operasi. Adegan terakhir menunjukkan Tali berjalan di apartemen barunya yang indah dengan rambut yang panjang dan wajah yang sempurna berseri-seri. Ia tampak puas dengan lingkungannya, terpesona akan pemandangan New Pretty Town yang indah dari jendela, dan dengan riang memberitahu kepada AI di kamarnya bahwa dirinya kini merasa sangat baik. Adegan selanjutnya menampilkan tangan Tali yang masih memiliki bekas luka yang didedikasikan untuk persahabatannya dengan Paris. Sebelumnya di awal film, Paris menghilangkan bekas lukanya saat menjadi Pretis, meskipun dia benar-benar berjanji akan membiarkan bekas luka itu tetap ada selamanya. Ini adalah petunjuk pertama Tali bahwa Pretis tidak seperti yang terlihat, bahwa operasi itu tidak hanya membuat tubuh mereka indah, tapi juga memberikan mereka pikiran yang baik. Fakta bahwa Tali masih memiliki bekas luka bahkan setelah menjalani Pretis berarti dia tidak sepenuhnya kehilangan jati diri. Dia masih Tali dan siap untuk menerima obat yang akan dibawa oleh David ke Pretty Town. Obat penawar dalam film ini diciptakan oleh ibu David, Maddie, seorang ahli bedah di kota Pretis yang bertugas melakukan prosedur kosmetik dalam operasi tersebut. Ketika mencari cara untuk meningkatkan keamanan operasi, Maddie dan suaminya Az menemukan lesi pada otak. Pengetahuan bahwa kota tersebut mengendalikan pikiran warganya mendorong mereka untuk kabur dan mencari komunitas Smokies. Selama puluhan tahun, mereka berhasil mengembangkan separuh dari penawarnya. Namun separuh lainnya baru bisa didapatkan setelah para Smokies berhasil lolos dari kota. Maddie berjuang melawan waktu, mengembangkan obat untuk membebaskan para Pretty dari lesi yang mengendalikan mereka. Namun, jalan menuju kebebasan penuh dengan bahaya. Dia membutuhkan seorang Pretis yang berani untuk menjadi subjek uji coba. Tetapi, persetujuan mereka sangat penting. Shay, seorang Aglis yang penuh semangat, mengungkapkan betapa mustahilnya tugas ini. Lesi tersebut telah mencuri keinginan mereka untuk memberontak, membuat mereka terjebak dalam kepuasan yang dangkal. Inilah mengapa pengorbanan Tali sangat heroik. Dia dengan sukarela menyerahkan diri pada Maddie, siap menghadapi risiko yang tidak diketahui demi harapan akan masa depan yang lebih baik. Di penghujung film, David berencana untuk menemukan Tali di New Pretty Town setelah operasi selesai. Ia ingin membawanya pulang ke Smoke dan memberinya obat penawar, akan tetapi rencana ini akan sulit terwujud jika Tali yang asli benar-benar hilang. Oleh karena itu, David meminta Tali untuk memberikan tanda bahwa dia masih memiliki sedikit kebebasan dari pengaruh operasi kecantikannya. Dan disinilah bekas luka Tali memainkan peran penting. Tanpa menjelaskan secara detail apa itu specials dan Paris menjadi salah satunya, tidak pernah terjadi dalam novel. Namun perubahan ini memberikan kesempatan unik bagi Tali untuk menyaksikan sejauh mana kota Pretis berusaha mempertahankan kekuasaan. Sama seperti para Pretis, pikiran para specials juga diubah, tetapi dengan cara yang berlawanan. Alih-alih menjadi pasif dan puas, operasi specials membuat seseorang lebih agresif. Inilah alasan mengapa di akhir film Paris tetap melawan David, meskipun Tali hampir berhasil menyadarkannya. Pada akhirnya, pertarungan sengit antara Paris dan David berujung pada jatuhnya Paris. Sepertinya mustahil bagi pemuda itu untuk bertahan hidup. Namun para specials diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa, nyaris tak bisa dihancurkan. Tulang mereka diperkuat dan hampir mustahil dipatahkan, ditambah dengan kemampuan penyembuhan yang sangat cepat. Ada harapan bahwa sequel Aglis yang mungkin akan datang akan mengungkap bahwa Paris berhasil selamat dari kejadian tersebut. Hal ini akan sangat mengharukan, mengingat dia baru saja menemukan kembali jati diri sebelum akhirnya jatuh dari bendungan.
Film ini ditutup dengan cara yang tidak mengharuskan adanya sequel, dengan menunjukkan Tali sebagai Pritis dengan bekas lukanya tersirat bahwa dia akan mendapatkan obat dan sebuah revolusi akan dimulai. Namun Uglies karya Westerveld adalah bagian dari trilogi buku dengan sequel berjudul Pritis, lalu dilanjutkan dengan judul Specials, kisah Tali mengalami lebih banyak liku-liku besar setelah dia menyerahkan diri untuk menjadi Pritis. Dan tentu saja saya sangat berharap agar dilanjutkan. Misteri besar yang tersisa di akhir adalah seberapa banyak kepribadian asli Tali yang masih ada. Meskipun dia memiliki bekas luka di tangannya, Tali tetap menjalani lesi otak dan hal itu tidak akan berubah sampai dia mendapatkan obatnya. Namun Maddie tidak sepenuhnya yakin bahwa obat tersebut akan berhasil dan memperingatkan Tali tentang resiko kerusakan otak permanen yang dapat terjadi. Adaptasi film Pritis yang mungkin akan datang diharapkan dapat mengeksplorasi hal ini serta kehidupan baru Tali di New Pretty Town. Masih banyak yang tersisa dalam cerita ini, termasuk berbagai operasi beresiko yang harus dijalani. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!